Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda, ketemu lagi dengan saya Rizky Fadila, atau Bunda bisa panggil saya Teh Dila, di channel kita semua, yaitu Tebar Manfaat. Nah, kayaknya sudah sekitar 3 bulan terakhir ini ada virus yang sedang mewabah di dunia ini ya Bunda ya, termasuk di negara kita Indonesia, yaitu virus novel corona 2019. Nah, yang sekarang juga sedang pemerintah gencar-gencarkan untuk kita waspadai, dan pemerintah memerintahkan kita untuk kembali ke rumah atau social distance atau lockdown gitu ya. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus kita waspadai dan bagaimana sih antisipasi supaya kita bisa mencegah dari terjangkitnya virus tersebut? Sebelum kita lanjut obrol-obrolan hari ini di Tebar Manfaat, maka Bunda jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke Bunda, sejauh apa sih bahayanya novel coronavirus 19 atau virus corona 2019? Menurut sumber yang kami dapat, yaitu dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan dari informasi dari WHO, bahwa novel coronavirus ini adalah pertama kali ditemukan yaitu di negara Tiongkok. Barangkali Bunda udah sering dengar, yaitu di salah satu kota, di kota Wuhan. Nah, kabarnya virus ini adalah virus yang awalnya dari hewan sebangsa kelelawar yang akhirnya bermutasi dan bisa menginfeksi manusia. Nah, awal-awalnya memang terdeteksi di tahun 2019, dan akhirnya saat sudah 1-2 orang, beberapa orang terjangkit virus ini akhirnya bermutasi dan akhirnya bisa menularkan kepada manusia yang lainnya. Dan ternyata gejala-gejalanya itu lebih kepada gejala pada gangguan saluran nafas. Nah, kemudian saat itu awal-awal dokter di negeri Tiongkok itu belum terlalu mendalami ini gejala penyakit yang seperti apa dan bagaimana penanganannya, karena masih awal-awal masuk, sehingga sampai akhirnya virus ini baru menginfeksi manusia dan akhirnya membuat wabah di sekitar kota Wuhan tersebut, dan juga di kota Tiongkok ini, di negeri Tiongkok ini. Dan sebetulnya ternyata setelah ditelusuri bahwa coronavirus itu masih bersaudara dengan SARS dan MERS, yang Bunda juga sudah paham tentang hal tersebut. Nah, kemudian karena sudah menginfeksi manusia, karena ini adalah infeksi penularan virus yang mudah sekali untuk mewabah, dari orang mungkin akhirnya awal-awal belum paham bahwa ini adalah bahaya. Mungkin sekitar orang-orang Tiongkok tersebut akhirnya bertemu dengan banyak orang dari banyak negara, dan akhirnya meluaslah wabah ini sampai ke seluruh penjuru dunia, begitu Asia, Eropa, Australia, Amerika, hampir semua sudah terjangkit, termasuk negara kita Indonesia. Dan di hari ini, yaitu di bulan Maret pertengahan, Indonesia sudah menginjak kasus yang positif coronavirus itu sebanyak 170 orang. Yang sebelumnya di awal-awal terdeteksi virus tersebut itu baru 2 orang, sekitar di bulan Februari. Begitu cepatnya penyebaran wabah virus ini. Apa saja sih tanda-tanda seseorang terjangkit virus tersebut? Yang pertama itu seseorang tersebut merasa demam. Demam itu artinya dalam tubuh kita ada perlawanan dari daya tahan tubuh kita untuk melawan benda asing, salah satunya virus. Nah, demam itu awal-awal belum terlalu tinggi. Demam itu masih sekitar 37,5 derajat, dan di atas itu tidak terlalu tinggi, 38, mungkin sebatas itu. Nah, ketika misalnya seseorang tersebut makin menurun imunitasnya, maka gejala lain akan terlihat seperti gangguan pernafasan, mulai dari batuk, mulai dari tenggorokan sakit,
kemudian bisa jadi bersin-bersin atau flu, walaupun tidak semua ada bersin dan flu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian dan kurang lebih sekitar 14 hari menginfeksi tubuh seseorang, barulah bisa terlihat bahwa orang tersebut ada gejala lain yang lebih jelas, yaitu seperti sesak nafas, kemudian sakit kepala, dan juga intinya gangguan pernafasan, dan bahkan ada seseorang yang bisa mengalami diare saking daya tahan tubuhnya makin menurun. Nah, itulah tanda-tandanya Bunda. Dan kemudian jika kita semua ada yang mengalami salah satu atau bahkan minimal 3 dari tanda tersebut, entah itu batuk disertai sesak dan demam, atau misalnya ada diare juga, atau sakit kepala dan tidak enak badan, lesu, nyeri badan, segeralah untuk periksa ke dokter atau ke pelayanan fasilitas terdekat, karena di 3 bulan terakhir ini memang sedang gencar-gencarnya wabah virus ini semakin meluas. Jadi kita tidak ada salahnya untuk waspada. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjangkitnya virus ini, meskipun memang virus ini akan terus mewabah? Yang pertama adalah jagalah kebersihan Bunda semua, anak-anak Bunda dan juga suami serta keluarga Bunda. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan tubuh, juga menjaga kebersihan lingkungan, rumah, dan khususnya adalah rajin cuci tangan dengan sabun. Bagaimana cuci tangan yang tepat? Mungkin Bunda bisa temukan di banyak media. Di sini pun saya akan mengingatkan. Tapi mungkin nggak di video ini, tapi nanti akan kita bahas di sini. Oke. Nah, cuci tangan yang tepat. Kemudian setelah itu, kapan saja cuci tangan? Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan setelah Bunda memegang benda-benda publik, ya, yang ada di publik itu. Yang kedua, yang ketiga, ketika Bunda baru pulang dari luar rumah. Yang keempat, ketika Bunda merasa tangan Bunda kotor. Dan yang kelima, mungkin setelah dari kamar mandi. Dan itu harus cuci tangan. Nah, itu jaga kebersihan yang pertama. Yang kedua, Bunda harus memastikan tubuh Bunda mendapatkan nutrisi yang baik, yaitu dengan cara makan makanan bergizi dan perbanyak sayur dan buah, khususnya buah-buahan yang tinggi vitamin C. Bisa Bunda dapatkan dari jeruk, dari mangga, dari jambu, dan buah-buahan yang lain. Makan yang bergizi dan juga bisa makan makanan yang bisa meningkatkan imunitas, seperti rempah-rempah yang bisa Bunda dapatkan, jahe, sereh, dan seterusnya. Makan madu dan lain-lain yang bisa Bunda dapatkan. Kemudian yang ketiga, cara pencegahan dari terjangkitnya virus corona ini adalah dengan menjauhi keramaian atau kerumunan. Ketika memang darurat Bunda harus melewati itu, entah Bunda ke pasar atau ke apotek atau ke swalayan, pastikan Bunda menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut supaya Bunda tidak tertular jika ada orang yang Bunda temui sedang sakit atau sakit pernapasan. Kemudian ketika Bunda ketemu orang yang memang Bunda tidak tahu kondisi seperti apa, Bunda pastikan jaraknya tidak kurang dari 1 meter. Jadi itulah melakukan social distance seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, karena tidak mendapati kerumunan, jadi Bunda harus di rumah dengan keluarga dan boleh keluar rumah kalau memang punya keperluan yang mendesak seperti berbelanja, beli obat, dan hal-hal lain yang memang mendesak. Yang kelima, yaitu ketika ada yang sakit, entah itu batuk flu yang sekiranya sakit pernafasan, sebaiknya tidak terlalu didekati. Dan yang keenam, ketika ada dalam keluarga yang sakit atau Bunda sendiri sedang sakit, khususnya yang sakit pernafasan, maka dianjurkan menggunakan masker supaya tidak bisa menularkan pada orang lain. Atau bahkan kalau Bunda tidak fit pun, ya boleh saja sih pakai masker, karena bisa jadi imunitas sedang menurun dan juga bisa menjaga diri untuk meminimalisir terjangkitnya virus corona tersebut. Mungkin ya itu Bunda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang utama, ya, the last but not least, yaitu tetap harus kita perdekatkan diri pada Tuhan, pada Allah yang Maha Esa, untuk meminta perlindungan kepada Allah supaya kita terhindar dari terjangkitnya virus yang sedang mewabah ini.
Karena konon katanya virus ini masih terus bermutasi genetik, sehingga kita tidak pernah tahu penularannya apakah cukup dengan air liur saja baru atau cairan tubuh saja baru tertular, atau bahkan sekarang sudah melalui mungkin komunikasi entah udara dan lain-lain juga bisa meningkatkan penularan. Nah, itu kita nggak pernah tahu karena virus ini baru datang di tahun ini seperti itu. Nah, jadi itulah kita meminta perlindungan pada Allah, pada Tuhan, mendekatkan diri padanya, perbanyak ibadah, dan juga jangan lupa banyak berdoa. Kalau yang muslim, Bunda bisa baca doanya untuk menghindari diri dari segala penyakit dan wabah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal bildami wa min sayyi'il asqam. Amin. Ya Allah, hindarilah kami dari beberapa penyakit yang mungkin nanti ada di sini ya tulisannya, dan salah satunya adalah yang wabah, dan dari penyakit-penyakit yang sedang mengancam lainnya, seperti itu. Nah, itu saja Bunda yang bisa disampaikan. Jadi seberapa bahaya sih sebetulnya, bahaya atau tidak, memang kekhawatirannya adalah yang pertama karena belum ada obat yang sudah dibuat untuk memulihkan seseorang yang terjangkit virus tersebut, belum ada. Apalagi virus sebetulnya tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri sebetulnya. Tetapi berhubung kita nggak pernah tahu sejauh apa sih infeksi tersebut bisa terjadi, ya artinya kita harus menjaga diri sebaik mungkin. Jadi karena belum ada obatnya, yang pertama itu yang jadi titik tekannya. Yang kedua, karena baru mewabah, baru menginfeksi, maka bisa jadi ada pembeludakan orang-orang yang terinfeksi virus ini. Nah, bayangkan saja Bunda, kalau misalnya nauzubillah ya, kalau misalnya banyak orang sampai ratusan harus sakit, sedangkan rumah sakit kita tidak bisa menampung ratusan orang dalam sebuah daerah, maka banyak orang yang nggak akan tersentuh oleh tenaga kesehatan, dan mungkin karena menyangkut kepada saluran pernafasan, dia akan kekurangan oksigen, susah untuk bernafas, kekurangan oksigen, dan akhirnya meninggal. Itu yang jadi kekhawatiran yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi imunitas seseorang itu tidak baik sehingga bergantung pada fasilitas kesehatan itu sih sebetulnya. Dan yang keempat, memang penularannya sangat cepat karena berkaitan dengan saluran pernafasan. Jadi ya itu yang menjadi agak seriusnya wabah ini, dan sangat tidak bisa diprediksi gejala yang sangat berbahayanya. Jadi ya sebaiknya memang kita ikuti dari anjuran pemerintah untuk melakukan lockdown, yaitu tidak dulu keluar rumah selama beberapa hari ke depan, supaya kita semua bisa memutus mata rantai tertularnya virus tersebut. Semoga Bunda dan kita semua sehat selalu, dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.